Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, harapan saya teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Nah teman-teman, dalam keseharian kadang-kala kita mengalami yang namanya bad mood atau perasaan gak nyaman, perasaan sedih, perasaan lagi sebel, lagi jengkel, lagi emosi, atau lagi males ngapa-ngapain. Nah itulah yang disebut bad mood. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya coba share bagaimana mengatasi bad mood. Karena bad mood ini bahaya ya. Kalau teman-teman sedang bad mood, pasti ini ngeganggu aktivitas teman-teman, ngeganggu pekerjaan, mengganggu kreativitas, jadi malas ngapa-ngapain. Kalau dibiarkan berlarut-larut, tentu akan jadi hal yang nggak baik. Oleh karena itu, saya share 7 cara mengatasi bad mood. Oke teman-teman, kita langsung aja sekarang bahas bagaimana 7 cara mengatasi bad mood. Yang pertama, ingat hal lucu. Nah, saat sedang bad mood nih teman-teman, jangankan tertawa ya, mungkin senyum aja sulit buat kita. Kan lagi bete, lagi jengkel, lagi sebel, sulit buat senyum aja. Nah tetapi coba kita jangan terus berlarut. Coba kita bisa tertawa, caranya dengan mengingat-ingat hal lucu. Coba kita cari buku-buku atau foto atau video yang lucu yang bisa membuat kita jadi tertawa ya. Mungkin kita punya memori-memori yang lucu, keseruan bersama teman-teman, yang kadang kalau kita lihat atau kita ingat bisa bikin kita senyum-senyum atau tertawa kecil sendiri ya. Nah itu justru bisa meningkatkan mood kita ya, sehingga teratasi bad mood kita. Kenapa? Jadi ketika kita tertawa, tubuh kita tuh akan melepaskan hormon dopamin, dan hormon ini dapat membuat kita lebih senang dan tentunya akan melupakan kesedihan. Nah, jadi ayo tertawalah. Kedua, ngumpul bareng teman-teman dan makan makanan kesukaan. Bisa juga saat kita lagi bad mood, kita bisa ngajak nih teman-teman untuk nongkrong, untuk kumpul bareng. Nah, ini biasanya saat kita nongkrong sama teman-teman nih, kita akan mengutarakan hal-hal yang lagi ada di perasaan kita utarakan, dan kita bisa saling berbagi dengan teman-teman kita. Nah, lama-lama ini suasana jadi makin asik ya. Maka tak jarang pula lama-kelamaan akan muncul candaan, muncul guyonan-guyonan, dan tentunya ini akan bisa membuat kita bisa tertawa riang kembali. Nah, maka nongkrong-nongkrong di tempat yang asik, kemudian coba kita pesen makanan kesukaan kita tentunya. Kenapa? Kita ketika makan makanan kesukaan, tentu kita akan happy ya, kita akan senang, kita akan bahagia, kita ketemu makanan kesukaan dan bisa menikmatinya, dan insya Allah itu akan menaikkan mood kita kembali. Yang ketiga, makan coklat. Nah, asik ini makan coklat ya. Nah, jadi mengonsumsi coklat ini bisa menjadi pilihan saat kita lagi bad mood, lagi stres, lagi bosan, lagi bete, atau bahkan lagi sedih. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa coklat dapat meningkatkan kadar kebahagiaan seseorang. Nah, maka itu coklat juga sering disebut sebagai happy pill atau obat bahagia. Karena dalam sebatang coklat ini ada kandungan enzim polifenol. Nah, enzim ini diyakini sebagai senyawa anti sedih. Makan coklat juga mampu melepaskan hormon endorfin ke otak ya, melepaskan hormon endorfin ke otak. Nah, kita tahu nih bahwa hormon endorfin dapat menurunkan tingkat stres dan rasa sakit, dan juga akan membuat kita menjadi bahagia tentunya. Jadi ajak-ajak dong kalau makan coklat ya.
Yang keempat, bepergian ke alam atau hiking. Wih, asik ini. Dikutip dari halaman Travel and Leisure, para peneliti dari University of Regina menemukan menghabiskan waktu di tempat yang masih alami ini dapat meningkatkan mood. Nah, dalam sebuah studi juga diterbitkan, para peneliti menemukan para peserta yang menghabiskan waktu 5 menit duduk di alam ini akan mengalami peningkatan emosi positif. Nah, asik banget tuh. Jika teman-teman suka atau hobi hiking atau traveling, gak usah jauh-jauh, cari deh alam terbuka yang masih alami yang ada di sekitar kita. Kemudian coba kita sedikit menepi ke sana atau mungkin ajak teman-teman sambil bersenda gurau dan kita nikmati keindahan alam, udara yang sejuk, udara pegunungan yang masih alami banget. Itu efektif banget buat naikin mood kita lagi. Coba deh kalau teman-teman saat ini lagi bad mood atau lagi turun mood, sekarang keluar dan cari tempat yang asik buat kita menikmati udara sejuk ya. Cari alam yang asik ya, bila perlu kita ada acara jalan kakinya dikit biar bisa menikmati pemandangan kiri kanan dan rasakan setelah itu mood kita insya Allah akan naik. Yang kelima, berbagi kebahagiaan. Nah teman-teman, dengan kita berbagi kebahagiaan, biasanya itu akan menjadi feedback yang baik buat kita. Kita berbagi kebahagiaan dan kita bisa bahagia. Bahagia dengan berbagi kebahagiaan. Jadi saat kita turun mood atau bad mood, nggak ada salahnya nih, coba teman-teman bisa berbagi kebahagiaan ke orang lain. Mungkin bisa dengan menebar motivasi, menebar semangat, atau mungkin juga bisa berbagi rezeki kita. Ya kita bisa bersedekah. Ya pokoknya apapun yang bisa kita lakukan yang intinya bisa membahagiakan orang lain. Ya sedekah yang nggak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas, yang sedikit. Ya kasih sembako ke orang lain, bantu tetangga, atau mungkin yang paling simple aja, kita ajak teman-teman kemudian kita traktir teman-teman. Itu sudah termasuk berbagi kebahagiaan. Dan rasakan deh, setelah kita berbagi kebahagiaan, bahagia itu akan menghampiri kita dan bad mood kita pun insya Allah akan teratasi. Jadi jangan lupa berbagi ya, semangat berbagi terus dan berbagi terus agar kita makin dapat bahagianya. Yang keenam, bersyukur. Nah teman-teman, mensyukuri hal-hal kecil ini dapat membuat kita bahagia daripada kita mikirin yang belum ada ya. Jadi bahagia karena kita bersyukur, bukan bersyukur setelah bahagia ya. Maka ayo kita syukuri hal-hal kecil yang ada di sekitar kita atau yang kita miliki, apapun itu, termasuk kesehatan yang saat ini sedang kita nikmati, termasuk oksigen yang bisa kita hirup secara gratis. Apapun yang bisa disyukuri, ayo kita syukuri. Dan insya Allah bahagia pun akan kita dapatkan, mood akan naik kembali. Ayo bersyukur. Padamu ya Allah. Nah, sekarang yang ketujuh nih, yang terakhir. Kalau kita lagi bad mood, ya, dan ini juga biasa saya lakukan ya, yang ketujuh ini ya. Tidur sejenak dengan nyaman. Nah, poin yang ketujuh ini andalan saya banget nih. Jadi kalau kita lagi mood jelek ya, lagi bad mood, kemudian kita malas ngapa-ngapain, kita malas kerja, pokoknya aktivitas tuh jadi malas pokoknya. Maka yang akan saya lakukan adalah tidur. Nah, tidur sejenak, barang 30 menit, 1 jam, pokoknya tidur tapi harus nyaman. Dan insya Allah nanti saat bangun, kita fresh lagi, insya Allah mood kita akan naik lagi, dan kita siap beraktivitas dengan semangat lagi. Gitu teman-teman. Yuk, tidur yuk. Nah,
itu tadi 7 cara bagaimana mengatasi bad mood. Mudah-mudahan teman-teman bisa lakukan ya, bisa ikuti step by stepnya tadi, atau pilih salah satu atau semuanya boleh. Yang penting bad moodnya teman-teman bisa teratasi dan teman-teman kembali semangat, kembali bisa melakukan aktivitasnya lagi dengan semangat tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat.